Assalamualaikum, selamat siang pemirsa. Sumatera Utara hari ini siang kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Ayu Alviniakori. Sejumlah informasi aktual seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut Sumatera Utara hari ini siang selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara menangkap seorang komisioner KPU Padang Sidempuan atas dugaan memeras seorang caleg yang menjanjikan suara pada saat pemilu mendatang. Kepala Bidang Humas Polda Sumatera Utara Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan peristiwa penangkapan ini bermula dari laporan salah satu caleg berinisial D yang merasa diperas oleh pelaku berinisial PH dengan modus memberikan 1.000 suara dengan membayar uang sejumlah 50 juta rupiah. Merasa diperas oleh pelaku, korban langsung melaporkan peristiwa ini ke polisi pada hari Sabtu kemarin. Berdasarkan laporan inilah, polisi langsung menangkap pelaku yang sedang berada di sebuah kafe bersama rekannya dan menggeledah sebuah tas yang berisikan uang tunai sejumlah 25 juta rupiah. Polda Sumatera Utara sedang menangani atau sedang memproses perkara dugaan tindak pidana pemerasan, di mana korbannya adalah salah seorang calon anggota legislatif di Kabupaten Padang Sidempuan. Pertanggal 28, P sudah ditetapkan sebagai tersangka dan saat ini menjalani proses penahanan dan penyidikan lebih lanjut. Kalau yang didapatkan hasil penyidikan sementara, yang bersangkutan mengiming-imingi dengan membayar sejumlah uang akan mendapatkan suara. Atas peristiwa ini pelaku dijerat dengan pasal 368 dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Sementara itu pasca operasi tangkap tangan terhadap komisioner KPUD Padang Sidempuan, Parlagutan Harahap, anggota KPU RI masih menunggu hasil pemeriksaan petugas. Jika terbukti melakukan tindak pidana pemerasan atau pungli, pihaknya akan memberikan sanksi tegas kepada anggotanya. Anggota KPU RI Parsadaan Harahap dalam kunjungannya ke Gedung Logistik KPU Kota Medan menyatakan masih menunggu hasil pemeriksaan Ditreskrimum Polda Sumut terhadap komisioner KPUD Padang Sidempuan yang terjaring operasi tangkap tangan melakukan pungli atau pemerasan terhadap salah satu caleg di kawasan Padang Sidempuan. Parsadaan Harahap mengatakan KPU Pusat akan memberikan sanksi tegas jika hasil pemeriksaan kepolisian menyatakan anggotanya bersalah melakukan tindak pidana pemerasan atau pungli terhadap salah satu caleg senilai 25 juta rupiah. Saya salah satunya ke Sumatera Utara dalam rangka pencegahan itu. Kan kalau di Sidempuan itu sudah terjadi kan? Sudah terjadi, kita tinggal tunggu pengembangan kasus hukumnya seperti apa. Yang jelas nanti secara kelembagaan pasti akan ada sanksi yang kita berikan sesuai dengan regulasi dan aturan, sudah pasti. Tapi sampai hari ini kita belum dapat informasi apakah sudah ditersangkakan atau belum. Cuman yang jelas yang bersangkutan sudah dibawa ke Polda ya, informasinya begitu. Kita ke informasi lain pemirsa, hampir 1 bulan terakhir ini harga beras medium dan premium di Kabupaten Mandailing Natal terus mengalami kenaikan 1.000 hingga 2.000 rupiah per kilogram. Kenaikan harga beras di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Mandailing Natal dipicu menurunnya hasil panen petani yang membuat stok gabah menipis sejak awal Januari kemarin. Harga beras medium dan premium dijual para pedagang di kisaran Rp14.000 hingga Rp16.000 per kilogram. Sebelumnya harga beras masih di harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah. Naiknya harga beras berdampak pada warga yang biasanya membeli beras per karung kini menjadi per tabung. Menurut pedagang beras di Kelurahan Pidoli Lombang, Mandailing Natal, kenaikan harga ini terjadi bertahap dalam sebulan terakhir. Ada Pak, ini yang dalam jangka 2 minggu ini kenaikan harga beras 1.000 sekilo. Yang dari awalnya beras 64 dia 12.500, sekarang yang kita jual 14.000.
dia naiknya 1.500 per kilonya Pak. Kalau dia jenisnya C4 yang dari awalnya kita jual 13.500, sekarang kita jual 14.500. Jadinya naiknya 1.000 per kilo. Sama juga dengan beras-beras yang lain Pak, naiknya 1.500 per kilo. Para pedagang memperkirakan harga kebutuhan pokok masyarakat ini akan terus mengalami kenaikan hingga menjelang bulan Ramadan. Sama tetangga-tetangga juga mengganggu lah, karena biasanya 14 jadi 15, itu pun kalau tergantung tempatnya. Kalau di tempat yang lain masih ada yang jual 16 gitu. Jadi kita karena agak mungkin ada keringanan lagi kan, dibikinlah 15, nggak bisa diratakan sama orang lain 16. Kalau di tempat warung-warung yang lain sudah 16 yang jual. Demi menciptakan kelancaran dan keamanan berlalu lintas, Satuan Lalu Lintas Polres Batubara terus menggencarkan penindakan terhadap pengendara sepeda motor yang menggunakan knalpot tidak sesuai aturan atau knalpot brong. Penindakan terhadap pengendara motor yang menggunakan knalpot brong dilakukan personil Satuan Lalu Lintas Polres Batubara setiap melakukan patroli maupun pengaturan arus lalu lintas di sejumlah titik di Batubara. Kasat Lantas Polres Batubara AKP Hotlan Wanto Siahaan mengatakan penindakan terhadap penggunaan knalpot brong karena dianggap mengganggu pengendara lain dan sudah meresahkan masyarakat. Pengendara sepeda motor yang kedapatan menggunakan knalpot brong langsung ditilang dan membuka knalpot brong untuk diganti dengan knalpot standar. Sedangkan knalpot brong yang sudah dibuka langsung dirusak oleh pemiliknya dengan cara dilindaskan ke ban truk yang melintas. Dalam sebulan ini, Satuan Lalu Lintas Polres Batubara sudah menindak lebih dari 100 pengguna knalpot brong. Untuk itu, warga dihimbau tetap menggunakan knalpot standar bawaan pabrik demi kelancaran dan keamanan berlalu lintas. Ketika kita menemukan pelanggaran kasat mata, itu knalpot brong, kita langsung melakukan penindakan dengan tilang. Jadi, untuk bulan ini ada sekitar 100 lebih pelanggar yang menggunakan knalpot brong yang sudah kita tilang di tempat. Pada saat itu ya CB yang kita lakukan, setelah kita lakukan penindakan dengan tilang, ya kita mengarahkan si pemilik kendaraan atau si pengendara untuk langsung membuka sendiri. Pemirsa, informasi aktual lainnya dapat Anda ikuti setelah yang berikut ini, tetaplah bersama kami. Pemirsa, 3 partai politik untuk pemilihan DPRD Kabupaten Batubara terancam dibatalkan sebagai peserta pemilu tahun 2024 karena tidak melaporkan dana awal kampanye LADK hingga batas waktu yang telah ditentukan. 3 partai politik yang terancam batal mengikuti pemilu tingkat DPRD Batubara, yaitu Partai Gelora dengan nomor urut 7, Partai Garuda nomor urut 11, dan Partai Solidaritas Indonesia nomor urut 15. Menurut Ketua KPUD Batubara Erwin, alasan pembatalan ketiga partai politik karena hingga batas akhir penyerahan LADK pada 7 Januari 2024 pukul 23:59 waktu Indonesia Barat, tidak ada utusan dari partai politik tersebut yang datang ke kantor KPUD Batubara. KPUD Batubara juga sudah meminta klarifikasi terhadap 3 partai politik tersebut dan menggelar sidang pleno untuk membatalkannya sebagai peserta pemilu tingkat DPRD Kabupaten. Terkait pembatalan ketiga partai politik yang dimaksud, KPUD Batubara sudah menyampaikannya ke KPU RI melalui KPU Provinsi Sumatera Utara, sebab yang berwenang memutuskan pembatalan partai politik peserta pemilu adalah KPU RI. Pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terkait tentang pemilihan umum pasal 338 ya, dalam hal partai politik tingkat pusat, kemudian wilayah, kabupaten kota yang tidak menyampaikan laporan dana kampanyenya, maka sanksi berupa pembatalan sebagai peserta pemilu ini akan bisa dikenakan oleh partai politik. Pengajuan pembatalan kami sudah membuat BA ya, BA nomor 76 ya tahun 2024 itu di tanggal 22. Kemudian kami juga sudah mengeluarkan surat keputusan KPU Kabupaten Batubara nomor 36 tahun 2024 tentang pembatalan partai politik peserta pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batubara pada pemilu tahun 2024.
Pembatalan partai politik yang tidak menyerahkan LADK sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Mendekati pemilihan umum yang tinggal beberapa hari lagi, Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Padang Lawas mulai mengemas serta mengepak logistik ke dalam kotak suara untuk didistribusikan ke seluruh TPS. Pengemasan dan pengepakan logistik ke dalam kotak suara dilakukan di gudang milik KPUD Padang Lawas dengan melibatkan puluhan pekerja dari masyarakat sekitar. KPUD Palas menargetkan seluruh logistik untuk keperluan pemilu akan selesai dikemas ke dalam kotak suara paling lambat tanggal 31 Januari 2024. Sekretaris KPUD Palas Syafyar menjelaskan seluruh keperluan logistik untuk keperluan pemilu telah lengkap dan sedang melaksanakan pengemasan berdasarkan TPS masing-masing. Pengepakan surat suara dalam kotak. Untuk surat suara sudah masuk, tapi untuk kotak yang sudah kita lakukan packing ini ada yang sudah kita packing, itu surat suara untuk DPR RI, DPD, provinsi dan kabupaten. Target selesai tanggal 31 Januari sesuai arahan dari Sekjen KPU. Syafyar menjelaskan untuk pemilu tahun ini jumlah tempat pemungutan suara di Kabupaten Padang Lawas terdapat 801 TPS yang tersebar di 304 desa dan kelurahan serta 17 kecamatan se-Kabupaten Padang Lawas. Pemirsa, jelang pemilihan umum 14 Februari 2024, KPU Kota Binjai menggelar bimbingan teknis kepada seluruh KPPS se-Kota Binjai. Kegiatan yang dihadiri 5.000 lebih KPPS ini dilaksanakan 2 hari di lokasi yang berbeda, yakni di Gor Binjai dan Gedung Tomuria Hall AB Binjai. Dalam bimbingan teknis ini, KPU mempercayai pihak PPK dan PPS sebagai pemateri dengan harapan saling berbagi pengetahuan terkait hal pemilihan umum. Sebanyak 5.684 anggota KPPS ini dikumpulkan di Gedung Olahraga Kota Binjai yang digelar selama 2 hari berturut-turut. Bimbingan teknis ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan sumber daya manusia dalam menjalankan tugas sebagai petugas di TPS saat hari pemilihan. Selain itu, BIMTEK bagi KPPS merupakan bagian integral dari persiapan pemilu guna meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan profesionalisme para penyelenggara pemilu di tingkat TPS. BIMTEK KPPS menjadi hal penting yang harus dilakukan sebelum hari pemungutan suara atau pemilu berlangsung dengan harapan para anggota KPPS memahami prosedur pemungutan suara serta tanggung jawab dan tugas saat di TPS. Tidak hanya itu, potensi masalah administratif dan teknis yang mungkin muncul selama proses pemungutan suara juga merupakan hal yang harus diatasi dengan koordinasi yang efektif antara anggota KPPS serta panitia pelaksana setingkat, yakni PPS, PPK, dan KPU. Ketua KPU Kota Binjai Anton Indratno mengatakan, bimbingan teknis bagi penyelenggara pemilihan umum merupakan hal yang sangat penting guna tercapainya pemilihan yang jujur dan adil dengan harapan para penyelenggara lebih memahami tugas dan fungsinya serta mengatasi permasalahan yang terjadi. Untuk bimbingan teknis ini di Kota Binjai kita bagi menjadi 3 tempat. Ada 3 tempat, atau 3 titik lokasi yang kita laksanakan secara bersama-sama. Ya, harapannya dengan dilakukannya bimbingan teknis ini, nanti pada pelaksanaan pemilu di hari H di TPS, nanti masing-masing KPPS bisa bekerja dengan maksimal dan bisa menjalankan tahapan-tahapan yang sudah ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum untuk Republik Indonesia, itu bisa terlaksana dengan baik dan pelaksanaan itu juga bisa berjalan dengan lancar, aman, dan terkendali. Turut hadir dalam bimbingan teknis ini seluruh anggota PPS dan PPK se-Kota Binjai yang juga sekaligus panitia dan pemateri pelaksana bimbingan teknis. Untuk mensukseskan pemilu serentak 2024, sebanyak 7.175 anggota PPS mengikuti bimbingan teknis pemungutan dan penghitungan suara yang diselenggarakan oleh KPU Daerah Labuhan Batu Selatan selama 6 hari.
Dalam kegiatan BIMTEK kali ini, para peserta diberikan pelatihan tata cara pemungutan dan penghitungan suara di TPS, serta rekapitulasi surat suara, tanda pemberian suara sah dan tidak sah, ditambah dengan cara penggunaan aplikasi Sirekap. Hal tersebut dimaksudkan agar semua anggota PPS dapat memahami di saat pemilihan umum 14 Februari mendatang. Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu Ebenezer Lumbantoruan mengatakan sebanyak 7.175 dari seluruh TPS yang ada di Labusel mengikuti BIMTEK. BIMTEK bertujuan untuk pemahaman bersama satu persepsi dalam pemungutan dan penghitungan suara serta penggunaan aplikasi Sirekap. Seluruhnya dari 1.025 TPS ada KPPS yang di BIMTEK sekitar 7.175 dari seluruh TPS yang ada di Labusel. Tujuannya ini Pak, dari BIMTEK? Tujuannya ini untuk pemahaman bersama satu persepsi dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara serta penggunaan aplikasi Sirekap nantinya di TPS pada 14 Februari 2024. Apa aja isi BIMTEK ini Pak? Isi BIMTEK ini terkait tentang pelayanan terhadap peserta pemilih, pelayanan terhadap para pemilih untuk menggunakan hak pilihnya, serta tata cara pemilihan, tata cara mencoblos, menentukan suara sah dan tidak sah, serta hal-hal lainnya yang berhubungan dengan teknis kepemiluan pada hari 14 Februari 2024. Dengan adanya bimbingan teknis yang dilakukan KPUD Labuhan Batu Selatan, pemilu mendatang dapat berjalan dengan sukses. Sumatera Utara hari ini akan kembali hadir, sesaat lagi tetaplah bersama kami. Pilihan seperti apa pilihan kau itu? Pilihanku pasti yang terbaik. Dibanding pilihanmu, mau dibawa kemana negara kita ini? Apa aja pilihan ada loh, tidak. Pilihanku itu pasti yang terbaik. Allah, kau sama-sama aja, kau sama. Banyak kali. Kita sama, memiliki hak yang sama untuk kemajuan Indonesia 5 tahun ke depan. Terima kasih Anda kembali bersama kami. Pemirsa, ratusan peserta mengikuti pawai ta'aruf musabakoh tilawatil Quran nasional kedua tingkat Kecamatan Madinding, Kabupaten Karo. Kegiatan ini untuk meningkatkan persaudaraan, persatuan dan kesatuan serta toleransi masyarakat Karo yang majemuk. KUA dan Forkopim Cam Mardinding membuka pawai ta'aruf yang bernuansa religi sebagai kegiatan awal sebelum acara pembukaan MTQ Nasional kedua se-Kecamatan Mardinding, Kabupaten Karo. Para peserta pawai berasal dari beberapa desa dan berbagai elemen umat muslim seperti PHBI, Majelis Taklim, pengajian kaum ibu, remaja masjid, siswa sekolah, dan lainnya. Kegiatan pawai ta'aruf ini mendapat perhatian masyarakat meski udara cukup panas namun tidak menghalangi antusias peserta mengikuti pawai. Pawai ta'aruf MTQ ini sebagai momentum persaudaraan umat dan menanamkan nilai Al-Quran. Kepala KUA Mardinding Ari Aliansyah Siregar mengapresiasi kerjasama Kementerian Agama, Polsek, dan Puskesmas Mardinding dalam mensukseskan kegiatan ini. Itu pawai ta'aruf, di mana
seluruh peserta serta masyarakat Marinding hadir beramai-ramai untuk menyemarakkan kegiatan Musabaqah Tilawatil Quran ini. Alhamdulillah dihadiri oleh 200 lebih massa. Pawai Ta'aruf dan MTQ ini diharapkan mampu menciptakan hafilah yang mencintai Al-Quran dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa, 9 penyandang disabilitas di Tabaksel diberangkatkan ke Kota Medan untuk memasang kaki palsu yang sebelumnya sudah dilakukan pengukuran. Para penyandang disabilitas yang didampingi anggota keluarga mereka berangkat ke Kota Medan untuk pemasangan kaki palsu yang difasilitasi Yayasan Madinah Murni. Sebelumnya mereka sudah mengikuti tahapan pengukuran kaki palsu di Yayasan Peduli Tunadaksa Kota Medan. Kaki dan tangan palsu ini diberikan kepada penyandang disabilitas secara gratis, begitu juga biaya transport selama proses pemasangan di Kota Medan. Direktur Yayasan Madinah Murni Awaludin Nasution mengatakan, selama tahun 2023 telah memberangkatkan ratusan warga Tapanuli bagian selatan untuk mendapatkan fasilitas kaki dan tangan palsu. Dikatakan bagi masyarakat yang membutuhkan fasilitas tersebut bisa mendaftarkan diri dengan melengkapi persyaratan mulai dari fotokopi, kartu keluarga, kartu tanda penduduk, dan surat keterangan miskin dari kepala desa. Salah seorang penyandang disabilitas Sakti Pajar tidak menyangka adanya bantuan secara gratis untuk mendapatkan kaki palsu. Sebelumnya ia harus mengeluarkan uang 7 juta rupiah untuk membeli kaki palsunya. Namun karena termakan usia, kaki palsu tersebut kini sudah rusak. 12 tahun bang. 2012 bang. Itu apa penyebabnya? Kecelakaan bang. Kecelakaan. Terus habis kecelakaan harus diamputasi gitu? Habis kecelakaan dibawa ke inilah bang. Ke dukun patah. Dukun patah, habis ke dukun patah orang itu nggak sanggup kan. Dipaksa diamputasi. Oh, sekarang masih bisa bekerja atau gimana? Bisa bang, sekarang nanti beca bang. Naik beca? Naik beca. Biasa hari-hari gitu kan. Hari beca. Berbagai upaya guna meningkatkan varietas hewan potong unggulan seperti domba dan lembu kini terus dikembangkan oleh para peternak. Salah satunya adalah peternak hewan potong yang berada di Jalan Rukam, Kelurahan Bandar Sedembah, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai. Peternakan dan perkebunan berlokasi di Tabebuya yang mengelola hewan ternak dan pakan ternak sendiri dari swadaya alam yang berada di sekitar perkebunan. Di lokasi ternak ini sudah mulai mengembangbiakkan domba varietas Merino yang berasal dari negara Spanyol dan mulai dikembangkan di kota Yogyakarta. Meski trik dan teknik pemeliharaan domba Merino ini masih tergolong langka khususnya di Sumatera Utara, namun pengelola ternak tetap optimis karena prospek harga jual yang sangat menjanjikan. Untuk 1 ekor induk jantan dan betina jenis Merino ini dibanderol dengan harga 50 juta rupiah karena berat dan ukurannya jauh berbeda dari domba lokal di Indonesia. Tidak hanya itu, lokasi ternak ini juga memiliki berbagai jenis hewan lembu dan sapi seperti lembu Bali, lembu Aceh, dan Limousin yang memiliki bobot berat badan mencapai 2 ton. Lokasi ternak yang mulai viral ini menarik perhatian para konsumen, khususnya para badan amil hewan kurban yang langsung berkunjung ke lokasi untuk melihat varietas hewan kurban unggulan. Salah satunya adalah rombongan Safari Subuh Arafah Kodam 1 Bukit Barisan yang tidak mau ketinggalan untuk mempersiapkan hewan kurban yang baik dan sesuai syariat agama Islam. Salah seorang pengunjung, Akhirudin Siregar, mengatakan untuk persiapan Hari Raya Idul Adha tentunya para amil harus memiliki wawasan dalam hal pemilihan hewan kurban yang baik dan sehat sesuai dengan syariat Islam. Kami ke peternakan ini sendiri menjadi pencerahan tersendiri bagi kami yang selama ini kita beli untuk hewan kurban itu di pasar. Ternyata kita ke peternakan ini kita akan melihat bagaimana sebenarnya perlakuan terhadap hewan terutama lembu atau domba yang digunakan untuk ibadah kurban. Jadi kita merasa lebih yakin kesehatannya dan kemudian kualitas daripada hewan-hewan ternak itu sendiri yang memang kita siapkan sesuai dengan syariat bahwa ada harus hewan yang terbaik. Sementara itu, pengelola Tabebuya Farmland, Suyanto, mengatakan untuk proses pemeliharaan hewan yang baik tentunya harus bekerja secara maksimal seperti pemeriksaan kesehatan hewan yang rutin, pemberian vitamin, serta memberi makan konsentrat. Kita di Tabebuya Farmland ini
Kita pakai makanan kering Bang, konsentrat itu formula kita buat sendiri. Ya alhamdulillah kualitas dagingnya boleh nanti dibuktikan ataupun nanti kita buktikan, mudah-mudahan kualitas nggak kalah dengan yang lain. Kalau untuk pendistribusian sapi ini kita ini sudah mencapai di Padang udah Bang, itu di Pekanbaru, di Riau, terus gitu Kisaran, ke Batam juga sudah. Event bertaraf internasional F1 Powerboat akan kembali diselenggarakan di Toba pada tanggal 23 hingga 25 Februari 2024. Selama persiapan F1 Powerboat, Bupati Toba Poltak Sitorus mengajak ASN dan masyarakat sekitar agar proaktif promosikan event tersebut. Menurut Bupati, sebagai tuan rumah, masyarakat hendaknya melayani tamu-tamu dan wisatawan yang datang berkunjung ke Kabupaten Toba. Peluang ini menjadi kesempatan bagi masyarakat sekitar memperlihatkan produk UMKM-nya dan menyediakan apa yang dibutuhkan tamu. Sebagai tuan rumah, masyarakat Toba harus dapat menyediakan makanan, penginapan, dan hal lainnya agar tamu lebih betah, lebih lama sembari menikmati keindahan Danau Toba. Selain itu, harga makanan dan penginapan jangan melambung tinggi sehingga pengunjung tidak merasa dirugikan. Poltak juga menambahkan, kekurangan pada event sebelumnya akan dievaluasi seperti halnya para pelaku UMKM akan semakin dekat ke area venue sehingga penonton tidak perlu pergi keluar arena ketika akan mencari makanan ataupun minuman. Sementara itu, untuk tiket, Poltak mengakui belum ada keputusan apakah harus dibeli atau gratis. Sebagaimana harapan Pemkab Toba, para penonton tidak lagi dikenakan biaya. Namun hal tersebut terlebih dahulu menunggu bagaimana keputusan dari panitia nantinya. Ya, terima kasih. F1 Powerboat akan diadakan tanggal 23 hingga 25 Februari 2024 ini. Kita sudah siap-siap semuanya, terutama Pemkab Toba. Ini kan panitianya sebenarnya nasional, event internasional yang diadakan kebetulan di Danau Toba. Nah, Pemkab Toba, persiapan Pemkab Toba ini tempat, kemudian UMKM yang kita siapkan, dan terkait dengan supporting dengan itu. Nah, sekarang kita sebenarnya yang harus kita gencarkan itu promosi. Ya pemirsa, informasi tersebut sekaligus menutup jumpa kita dalam Sumatera Utara hari ini siang. Saya Ayu Alvinia Kori beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum, selamat siang, sampai jumpa.